Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mapel sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilitas dan sosial. Mobilitas merupakan kata baku dari bahasa Inggris mobility atau pergerakan sesuatu yang bergerak, berarti terdapat perubahan, yaitu perpindahan posisi dari satu ke tempat yang lainnya, misalnya dari kota A ke kota B. Jadi, mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Ada juga jenis mobilitas sosial. Jenis mobilitas sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Ini contohnya seperti dari tukang kayu menjadi tukang batu atau dari pengusaha tekstil menjadi pengusaha batik. Terus di sini ada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal naik atau social climbing dan mobilitas vertikal turun atau social sinking. Yang ketiga ada mobilitas antar generasi. Dalam mobilitas ini bisa terjadi gerak naik dan turun. Yang keempat ada mobilitas intergenerasi, yaitu contohnya Derry dan Doni adalah kakak adik yang bekerja pada perusahaan yang sama. Derry sebagai direksi, sedangkan Doni sebagai karyawan biasa. Nama saya Vera Jenia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum dan sosial. Kata stratum berarti lapisan, sedangkan sosial berarti masyarakat. Jika digabungkan, yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Namun secara umum berarti penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Penggolongan ini sifatnya hierarki vertikal dan mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial atas atau upper class, kelas sosial menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Proses terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Biasanya dikarenakan kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun. Biasanya terkait pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Indikator penggolongan stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Max Weber berpendapat bahwa kekayaan menentukan kedudukan seseorang dalam lapisan sosial di masyarakat. Kekayaan ini dapat dilihat dari tipe rumah, jenis kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kekuasaan. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain sesuai kehendak pemegang kekuasaan. Yang ketiga yaitu kehormatan. Biasanya indikator kehormatan ditemui dalam masyarakat yang masih tradisional dan orang yang bersangkutan dianggap berjasa atau disegani dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Indikator ini biasanya terdapat dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu diferensiasi sosial. Kata diferensiasi sosial berasal dari bahasa Inggris, different yang artinya berbeda. Perbedaan ini tidak menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu secara vertikal, tetapi dalam dimensi horizontal dengan tingkatan yang sama. Perbedaan masyarakat secara horizontal dapat dilihat dari berbagai hal. Misalnya berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan lokasi geografis. Ciri-ciri fisik seperti warna mata, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala, dan lain-lain. Beberapa klasifikasi ras diantaranya yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan masih banyak lagi. Yang kedua, diferensiasi agama. Agama adalah sistem keyakinan dan sistem ketindakan yang diikuti oleh individu dalam kehidupan mereka. Agama juga merupakan perasaan berkewajiban melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Saya ingin menjelaskan tentang konflik sosial. Sini juga ada pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, contoh penting konflik sosial sama tambahannya juga ya. Nah, yang pertama ada pengertian. Pengertian konflik sosial adalah suatu bentuk ketidaksepakatan antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan. Di sini ada ciri-ciri konflik sosial. Yang pertama terdapat
perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan yang saling bertentangan antara kelompok yang terlibat dalam konflik dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis konflik sosial. Yang pertama, konflik antar individu. Terjadi ketika dua atau lebih individu memiliki perbedaan yang saling bertentangan yang mengakibatkan ketidaksepakatan. Nomor 2, konflik antar kelompok. Terjadi ketika dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan yang saling bertentangan dalam hal kepentingan. Nomor 3, konflik antar kelas. Terjadi ketika dua kelas sosial atau lebih memiliki perbedaan dalam hal kekayaan. Ini ada contoh penting konflik sosial. Yang pertama, konflik etnis di Rwanda 1994. Konflik etnis antara Hutu dan Tutsi di Rwanda mengakibatkan genosida yang memakan korban jiwa hampir 1 juta orang dalam waktu 100 hari. Saya Aziza dari kelas 11 IPS. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, jenis-jenis kelompok sosial, dan contoh kelompok sosial. Yang pertama ada pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Yang kedua itu ada pendapat para ahli mengenai kelompok sosial. Ada Surjono Soekarto, profesor sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut, yang mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan saling timbal balik. Jenis-jenisnya ada kelompok formal, kelompok informal, kelompok primer, kelompok sekunder. Terus berikutnya ada contoh kelompok sosial. Kelompok primer. Contoh kelompok primer yaitu anggota keluarga. Contoh kelompok sekunder ada sertifikat pekerja, koperasi, dan partai politik. Kelompok formal ada lembaga negara, organisasi, dan kemasyarakatan.